pemirsa Pijar Hindu TVRI Jogja. Senang sekali kita masih bisa berjumpa di Pijar Hindu tentunya bersama saya Rarasati. Om Swastiastu. Baik pemirsa, kali ini kita akan diskusi mengambil tema mendidik generasi muda Hindu yang suputra. Kita akan bersama-sama membahas tema ini bersama dengan Bapak Purwanto MPDH. Beliau Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Gunung Kidul. Halo Pak Purwanto, apa kabar? Baik, Mbak Raras. Pak Purwanto ini kan masih muda tapi sudah mau terjun ke umat, begitu. Menjadi Ketua Parisada lagi itu kan sebuah tugas yang tidak mudah. Awal mulanya mau terjun ke umat menjadi seorang kader dari umat Hindu yang masih muda itu seperti apa Pak Purwanto? Baik, terima kasih Mbak Raras. Jadi terima kasih diundang pada kesempatan ini. Tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa berdiskusi, sharing tentang bagaimana kita menatap masa depan generasi Hindu kita di masa yang akan datang. Jadi Mbak Raras, pada awalnya memang saya dilahirkan di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Ngawen, dan tentu ini bukan wilayah yang dikenal oleh masyarakat Hindu di daerah istimewa Yogyakarta. Nah memang sejak sekolah dulu, sejak SD, SMP, SMK, itu saya sudah senang dengan berorganisasi. Nah puncaknya memang sejak SMP pada waktu itu kurang lebih tahun 1996. Aduh, itu sudah lama ya. Saya sudah mengajak anak-anak muda pada waktu itu di Pura Bhaktiwidi di Bendo itu membentuk sebuah organisasi yang namanya Generasi Muda-Mudi Hindu Dharma Pura Bhaktiwidi. Jadi itu sudah sejak tahun itu 96? Sudah sejak SMP pada waktu itu, 96, 97, 98. Saya baru lahir loh Pak. Oh, enggak, itu kan itu sudah lama sekali sebenarnya. Lama sekali, ya. Jadi itu masih kecil, masih sekolah, belajar berorganisasi. Nah puncaknya memang sejak tahun 2005, 2006 kita sudah kembali lagi menghidupkan organisasi pemuda pada waktu itu di Kabupaten Gunung Kidul. Dewan Pimpinan Kabupaten Peradah Kabupaten Gunung Kidul. Berawal dari Peradah ya Pak? Berawal dari Perhimpunan Pemuda Hindu di Kabupaten Gunung Kidul. Nah kita mulai bergerak bersama-sama dengan teman-teman pemuda yang lainnya pada waktu itu melakukan komunikasi, koordinasi dengan berbagai wilayah. Akhirnya saya kenal dengan teman yang ada di Sleman, di kota, di Bantul, di wilayah-wilayah Jawa Tengah, di Klaten, bahkan sampai di Sragen, Boyolali, Karanganyar. Itu berawal dari gerakan pemuda Hindu di Kabupaten Gunung Kidul melalui organisasinya Perhimpunan Pemuda Hindu di daerah istimewa Yogyakarta pada waktu itu. Nah, kita membangun generasi muda ini kan tentu tidak sekedar mendidik seperti di keluarga, karena berorganisasi dalam ruang lingkup beragama ini membutuhkan pengalaman yang berbeda. Butuh kemauan juga Pak Purwanto. Kemauan, keinginan itu tentu menjadi pondasi dasar. Nah setelah memiliki pengalaman berorganisasi di Peradah kurang lebih pada tahun 2009 kita sudah mulai melakukan komunikasi, koordinasi dengan para pimpinan lembaga yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, dengan berkoordinasi dengan penyungsung pura. Pada waktu itu ada Parisade Kecamatan, Parisade Kabupaten. Nah ini yang perlu kita tunjukkan bersama bahwa niatan tujuan kita adalah membangun organisasi. Dan akhirnya mulai tahun 2013 pada waktu itu kami di Kabupaten Gunung Kidul melaksanakan Lokasabha dan terpilihlah sebagai Ketua Parisade. Yang itu sebenarnya juga tidak diduga gitu, karena kita waktu itu masih muda, masih anak muda, banyak tokoh-tokoh sepuh yang sudah berpengalaman, tetapi mereka
meyakini bahwa pergerakan anak muda pada waktu itu sejalan dengan perkembangan di era modernisasi, teknologi, komunikasi. Itu tentu anak muda memiliki visi misi yang lebih beraneka ragam, sehingga pada waktu itulah dipasrahkanlah Parisade Kabupaten Gunung Kidul kepada generasi muda. Dan Astunggara kita melakukan pergerakan yang salah satunya adalah program-program yang berkaitan dengan kemajuan umat Hindu di Kabupaten Gunung Kidul. Kita mulai dari pergerakan pura, terus kita mulai dari penataan pernikahan umat Hindu, kita mulai dengan perekonomian umat Hindu kita perhatikan, dan di awal tahun itu kita juga sudah mulai memikirkan bagaimana regenerasi anak-anak muda kita. Nah, kita sudah memutuskan mulai dengan pendidikan. Pendidikan inilah nanti yang akan menjadi pondasi dasar bagaimana kita membangun generasi muda kita yang seputra. Oke, baik, terima kasih Pak Purwanto. Jadi umat Sedharma itu bisa melihat sebetulnya generasi muda itu sangat-sangat berpengaruh untuk kedepannya begitu. Kita umat Hindu itu sedikit, jadi harus mau. Yang muda harus mau terjun, jangan hanya mengandalkan yang sudah sepuh, karena yang sudah sepuh ya memang sudah tidak melakukan kaderisasi lagi seharusnya ya. Lebih melihat ke depannya bagaimana kreativitas, modernisasi itu lebih banyak akan dikerjakan oleh kita sebagai generasi muda. Nah, selanjutnya Pak Purwanto tadi sudah membagi bahwa dari muda sudah mau terjun mengikuti kaderisasi, karena anak-anak muda sekarang itu nggak gampang Pak Purwanto untuk mau ikut apalagi organisasi keagamaan, karena sekarang itu lebih banyak mereka ke pengaruh digital yang lebih universal gitu, lebih luas. Untuk keagamaan sendiri hanya sekedar tahu tapi tidak mau membentuk, misalnya ikut organisasi di kampus aja nih, kita punya KMHD begitu, itu sudah nggak banyak lagi seperti zaman saya dulu misalnya. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran sebetulnya. Kok sudah mulai memudar nih semangatnya. Nah, tantangannya nih Pak Purwanto untuk mengajak generasi muda Hindu itu apa saja? Jadi begini Mbak Raras, kalau kita mengharapkan generasi muda kita ini menjadi umat Hindu atau anak yang suputra, betul, kita juga harus memahami apakah yang dimaksud dengan suputra. Karena suputra ini adalah generasi muda Hindu yang ideal dalam suatu keluarga. Betul sekali. Kalau kita kembali membaca Susastra Weda kita dalam kitab Niti Sastra, itu kan disebutkan di sana terjemahannya bahwa kita mengibaratkan bahwa bulan atau rembulan itu pelita yang menerangi pada malam hari. Matahari itu adalah pelita yang menerangi alam semesta ini pada siang hari. Ilmu pengetahuan itu yang akan menerangi seluruh dunia. Dan anak yang suputra itu adalah pelita yang akan menerangi suatu keluarga. Suputra ini kan sesungguhnya anak atau generasi muda yang memiliki kebijaksanaan, yang memiliki pengetahuan kecerdasan, yang memiliki rasa bakti dan toleransi yang tinggi. Jadi sebenarnya suputra ini kan idealnya adalah membangun generasi muda kita yang kuat serada dan baktinya, taat kepada hukum agama dan hukum negara, berbakti kepada guru dan orang tuanya. Nah, tantangan pada hari ini seperti Mbak Rara sampaikan, generasi muda kita ini seolah-olah acuh dengan ajaran-ajaran agama. Betul. Acuh dengan perkumpulan-perkumpulan yang bernuansakan agama. Organisasi-organisasi yang bernuansakan agama. Mereka cenderung individualis dengan kegiatan-kegiatan yang mereka pahami, mereka punya banyak teman, punya banyak saudara, tetapi di dunia maya. Betul. Mereka cenderung menghilangkan pertemanan, persaudaraan dengan lingkungan. Nah, ini adalah tantangan yang
ke depan tentu harus kita garis bawahi bersama bahwa generasi muda kita harus kembali diperkenalkan dengan lingkungannya. Kalau di dalam ajaran agama Hindu tentu penguatan Sraddha dan Bhakti ini dengan konsep Trihita Karana. Bagaimana anak-anak muda kita ini dikuatkan Sraddha dan Bhaktinya untuk bisa menjaga hubungan yang harmonis antara dirinya dengan Tuhannya melalui ajaran agamanya. Nah, itu yang disebut dengan parhyangan. Berikutnya generasi muda kita sesuai ajaran Trihita Karana, kita juga harus mengajarkan generasi muda kita untuk peka terhadap sesama, terhadap tetangga, terhadap lingkungan, sesama manusianya, pawongannya. Ini harus dijaga. Kalau kita hari ini hanya bermain HP, bermain gadget, merasa bahwa dirinya punya teman 1.000, 5.000, 10.000, tetapi di media-media sosial sudah merasa pawongannya bagus, belum tentu. Karena pawongan yang sesungguhnya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang harus kembali kita tanamkan, bahwa menjaga diri dengan sesama manusia di sekitarnya itu juga menjadi penting. Apalagi hubungan yang harmonis antara kita dengan lingkungan. Ya, itu lingkungan itu dilupakan. Tidak hanya alam semesta ini, tetapi lingkungan di mana kita bekerja, lingkungan di mana kita belajar, lingkungan di mana kita bersosialisasi, itu harus kita jaga. Ketika anak muda bersekolah, menjadilah siswa yang baik, siswa yang memang hakikat dari belajar Brahmacari itu adalah menuntut ilmu. Bagi teman-teman mahasiswa yang kuliah, pelajarilah ilmu yang Anda cari, karena di sanalah sesungguhnya hakikat Anda belajar di kampus. Baik Pak Purwanto, ini tantangan yang berat. Tahan dulu, kita jeda pariwara berikut ini. Setelah ini kita kembali lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi tadi yang masih terpotong Pak Pur, setelah menjadi seorang mahasiswa begitu. Jadi begini, ketika kita sudah memutuskan untuk terjun kepada lingkungan tertentu, itu kita harus fokus di sana. Seperti tadi dicontohkan, menjadi seorang mahasiswa, belajar ilmu kedokteran. Ya pelajarilah ilmu kedokteran itu semaksimal mungkin, sehingga nanti pada saat sudah mendapatkan ilmu kedokteran itu kita mampu untuk mengatasi pasien atau menyembuhkan orang sakit. Ini kan sebuah tantangan yang tentu hari ini harus kita review kembali, bahwa generasi muda kita ini cenderung mengurung dirinya pada dunia yang lebih sempit sesungguhnya. Yang kita lihat luas tapi sebetulnya sempit itu. Sebetulnya sempit kalau kita melihat, karena kita tidak memperhatikan lingkungan kita, di mana kita berada. Nah, ini tantangan yang ke depan tentu menjadi poin agar kita bisa mengembalikan pemahaman, pandangan anak-anak muda kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita, pada konsep-konsep ajaran agama kita. Salah satunya tadi adalah Trihita Karana. Bagaimana mengembalikan anak muda kita ini kuat seradanya, berbakti kepada keluarga dan orang tuanya, menghargai lingkungannya. Ini kan menjadi catatan yang selayaknya bisa kita tanamkan kepada anak muda kita di masa yang akan datang. Nah, dan itu seringkali kita tidak dapatkan di pendidikan secara umum. Karena kalau pendidikan secara umum, ya secara umum kita diajari etika. Walaupun di ajaran Hindu sendiri kita juga punya ya etika, susila, seperti itu kita juga diajari. Tapi tidak secara penuh begitu Pak Purwanto. Nah, disinilah mungkin kita membutuhkan pendidikan Hindu selain melalui pasraman. Biasanya kita hanya mengenal pasraman dan itu hanya kita enyam sampai dengan SMA. Dan mulai sedikit juga peminatnya. Jadi karena pasraman ini kan diadakan hari Sabtu Minggu, sedangkan
siswa itu kalau Sabtu Minggu itu sudah berpikirnya bahwa saya sudah sekolah dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu waktunya saya berlibur. Sedangkan di sekolah umum itu belum tentu kita akan meresapi ajaran agama secara lebih banyak. Karena kalau di rumah pun orang tua belum tentu mengajarkan agama, Pak. Karena untuk dirinya sendiri aja banyak orang tua yang saat ini generasi yang masih muda nih, yang generasi saya itu tidak begitu paham tentang ajaran agama karena lebih karena kan kita diajari sebenarnya budaya, apa yang diturunkan oleh kedua orang tua, tapi seringkali kita tidak membaca susastra yang ada. Kenapa seperti ini? Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus sembahyang? Kenapa kita harus beriatnya? Itu kan tidak banyak yang diberikan dari orang tua kita ke kita. Karena disitulah sebetulnya tantangan dan kesulitan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak yang suputra. Kalau jadi anak baik aja itu sebetulnya tidak cukup loh Pak Purwanto, karena landasan agama itu sulit untuk kita pelajari tanpa ada guru yang betul-betul bisa memberikan kita pemahaman. Nah, upayanya nih dari pemerintah, Pak Purwanto sebagai Ketua Parisade, selain itu juga di Bimas Hindu, upayanya selain mendirikan pasraman itu ada apa lagi nih Pak Purwanto? Jadi begini Mbak Raras, kembali kita ke awal ya. Untuk menjadikan generasi muda kita suputra, salah satunya adalah dengan pendidikan. Pendidikan, betul. Pendidikan dengan berstandar nasional. Ya. Mencerdaskan generasi muda kita. Betul. Selain berorganisasi tadi, kita berkumpul pada sebuah organisasi kepemudaan, pada organisasi-organisasi yang ada di pura dan lain sebagainya. Nah, pendidikan ini juga menjadi poin penting untuk membangun generasi muda kita ini menjadi generasi yang siap. Kalau bangsa Indonesia menyebutnya generasi emas tahun 2045. Nah, ini kita sebagai umat Hindu dan pemerintah itu juga tentu harus memikirkan. Nah, sebagai umat Hindu selain tadi pasraman yang sudah kita bangun, pendidikan-pendidikan non formal yang sudah kita miliki, yang hampir pembelajarannya itu ya Sabtu dan Minggu saja karena mengajarkan nilai-nilai keagamaan, bukan belajar tentang ilmu-ilmu agama. Nah, ke depan melalui peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2024 ini kan ada yang namanya penyelenggaraan pendidikan widyalaya. Nah, ini adalah pendidikan agama Hindu atau sekolah agama Hindu yang sifatnya formal. Nah, ini pemerintah dengan lembaga Bimas Hindu dengan Parisade dengan masyarakat berusaha untuk mewujudkan PMA nomor 2 tahun 2024 ini dengan mendirikan sekolah. Nah, di Yogyakarta ini sudah ada Pratama Widyalaya, sudah ada 2 di Kabupaten Gunung Kidul 1 dan di Kabupaten Bantul 1. Oh, di Kabupaten Bantul ada ya Pak? Ada di Banguntapan. Nah, ini sedang dirintis untuk pendidikan widyalaya pada tingkat pratama atau TK itu di Kabupaten Sleman. Ini sedang dipersiapkan perangkatnya. Nah, berikutnya di Kabupaten Gunung Kidul ke depan juga akan didirikan Adi Widyalaya. Itu tempat pendidikan formal setingkat SD. Jadi nanti akan menampung siswa-siswa sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 6 tentunya. Ini nanti menjadi salah satu media belajar formal agama Hindu. Jadi hari ini memang umat Hindu itu belum memiliki sekolah formal yang bernuansa keagamaan Hindu. Ya, seperti teman-teman dengan kita yang terbitnya PMA nomor 2 tahun 2024 ini memungkinkan kita untuk membangun lembaga pendidikan formal yang bernuansa keagamaan. Nah, kita sedang mempersiapkan untuk membangun tempat pendidikan itu di Kabupaten Gunung Kidul hari ini yang sudah siap untuk menyiapkan lahan, menyiapkan perangkat, mencari rekomendasi dan lain sebagainya. Nah, tentu tempat ini nanti ke depan akan menjadi tempat yang sangat strategis untuk melakukan pembelajaran dan pendidikan. Karena di masa yang akan datang, sekolah-sekolah yang bernuansa keagamaan ini pasti akan dicari oleh masyarakat kita. Karena
sekolah yang bernuansa keagamaan ini akan memberikan ilmu-ilmu yang membekali jiwa atau rohani sebagai salah satu aplikasi untuk mewujudkan hakikat kehidupan. Yaitu kalau di agama Hindu, moksartam jagadita, yaca iti dharma. Bagaimana mewujudkan kebahagiaan rohani. Dan sekolah keagamaan pun juga mengajarkan tentang nasionalisme. Nah, ada 2 segmen dari pembelajaran yang ada di sekolah keagamaan itu yang bersifat rohani dan nasionalisme. Nah, ke depan generasi muda kita ini perlu mendapatkan bekal yang kuat, bekal yang seimbang tentang bagaimana membentuk dirinya itu secara agamais dan secara nasionalis. Kita juga menjadi orang yang religius. Di sisi lain kita juga menjadi orang yang nasionalis, yang cinta bangsa, cinta tanah air, bangga akan kehidupan di negara kita. Ini ke depan tentu akan menjadi lembaga yang strategis. Sehingga harapan kita mewujudkan generasi muda kita yang suputra, kita awali dari pendirian lembaga pendidikan yang formal, Adi Widyalaya. Dan tentu nanti akan terus dikembangkan. Baik di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Sleman, Bantul, yang potensi-potensi untuk membangun sekolah-sekolah yang bernuansa keagamaan formal ini bisa kita wujudkan. Tentu kita harus menggandeng masyarakat dan umat. Kita tidak bisa sendiri. Betul. Kan gitu, karena ada kebersamaan itu, Mbak Raras. Baik, terima kasih. Karena hanya Hindu nih yang belum punya sebetulnya, Pak. Teman-teman kita yang lain dari saudara kita yang Muslim, Katolik, Kristen itu sudah, bahkan yayasannya sudah sangat kuat. Betul. Sampai bisa mendirikan sekolah berbasis agama yang internasional. Betul. Ya, jadi sekolah internasional tapi mereka juga diajarkan untuk taat pada agama seperti itu. Jadi sudah sangat banyak di teman-teman kita yang lain. Nah, disinilah mungkin Hindu akan mulai diajak untuk berkembang lagi, untuk sadar umat Hindu bahwa penting sekali yang namanya pendidikan agama menjadi dasar untuk kita melanjutkan hidup seperti itu. Yeah. Ya, karena nggak hanya kreativitas itu sebetulnya tidak hanya timbul dari secara universal, karena di Hindu pun kita juga diajarkan melestarikan budaya ya Pak Purwanto, betul ya? Betul. Melestarikan budaya melalui kesenian, gitu juga dari era yang lama itu juga kita sudah mengadakan seperti Jambore Pasraman, lalu ada Utsawa Dharma Gita, itu kan sebetulnya bentuk pengembangan ya untuk anak-anak muda supaya tetap Hindunya tetap kuat tapi tetap kreatif juga. Nah, sekarang sudah ada Widyalaya, itu sangat luar biasa. Karena sebelumnya kampus sudah ada ya Pak Purwanto ya, kalau kampus yang berbasis Hindu sampun ya. Ada. Nah, yang belum adalah pendidikan dasar. Padahal dasar ini yang sebetulnya sangat penting sekali. Jadi kita sudah mulai bisa mewujudkan Adi Widyalaya, begitu ya Pak Purwanto. Nah, terakhir nih Pak Purwanto, pesan untuk umat sedharma berkaitan dengan generasi yang suputra tentunya. Yeah, baik, jadi memang Mbak Raras awalnya kita berharap Pasraman ini kan formal non-formal ini kan dan non-formal menjadikan generasi muda kita ini kan yang kuat gitu. Tetapi ternyata tidak cukup, sehingga belum cukup. Pendidikan Widyalaya ini harus kita dorong dan kita dukung bersama. Sehingga harapannya kepada Bapak Ibu umat sedharma dimanapun Anda berada, mari kita berjuang bersama, bertapa bersama untuk mewujudkan pendidikan formal agama Hindu ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita bekerja antara satu dengan yang lain, karena Widyalaya ini adalah lembaga keagamaan, juga tempat pendidikan yang strategis untuk mewujudkan generasi muda kita yang suputra, yang berbakti, yang kuat bakti dan seradanya di masa yang akan datang. Baik. Mari kita dukung bersama. Baik, terima kasih Pak Purwanto, terima kasih atas sharing ilmunya. Ternyata kita sudah di penghujung acara, sudah habis waktunya. Tapi luar biasa sekali, semoga umat Hindu keseluruhan bisa mendukung adanya Adi Widyalaya bila perlu di seluruh Indonesia. Baik pemirsa, saya A.A. Rasati beserta kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kita tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.